Gereja yang benar. Kalau Yesus datang dunia, Yesus masuk di gereja mana? Gereja hari Sabat tuh. Soalnya ini topik yang sangat berani saya ambil. Kalau saudara tanya, kenapa ambil topik ini? Nanti kita lihat. Ada alasannya. Saudara kenapa? Ada 300 denominasi, bahkan lebih gereja yang menyebut diri mereka Kristen itu di Amerika. Di Amerika. Tapi sekte dan kelompok-kelompok lain, ada lebih 500 kelompok, 500 sekte Kristen. Mereka menyebut diri mereka apa? Kristen. Dari 500 sekte atau kelompok di dunia, Yesus masuk gereja yang mana? Yesus masuk gereja yang mana? Yang 300 yang di Amerika sama, ini 500 semua. Yang mana? Sesuatu yang dikasih, kita harus berpikir, kalau itu terjadi, bahwa pasti ada yang salah. Ada yang salah. Karena tadi malam kita sudah belajar satu Tuhan, satu apa? Iman, satu baptisan. Hanya ada satu Kristus. Kok ada 500 golongan? Tadi pagi Pak Jimmy dan saya, kami ngobrol-ngobrol dengan orang di sana. Banyak, apalagi Pak Udari. Banyak gereja yang mulai pisahkan diri. Pisahkan diri. Karena kalau dia bisa dia melahirkan secara normal, bagus. Tapi ada gereja yang bisa lahirkan ke normal. Operasi. Sesar. Pisah mereka. Nah kalau Kristus ada masuk yang mana? Advent saja. Saya jangan kaget ya teman-teman saya, adik-adik saya yang mau nanti dibaptis. Advent saja bukan Advent hanya kita. Ada Advent Dividian, gunakan kata Dividian. Ada yang apa lagi? Reformasi. Present Truth. Ada di Indonesia, se-Indonesia. Conference. Ya, saudara. Soalnya lihat ini, mulai banyak bermunculan. Kali Yesus datang yang mana? Apakah mereka benar? Biasanya benar, salah itu tidak hanya salah. Ada benar dan ada yang salah. Itu tergabung. Sebagian besar mereka punya kebenaran, sebagian besar ada kesalahan. Yang lalu ada muncul satu doktrin. Mereka melarang ini. Waktu saya periode kedua di UNI, ramai banget. Muncul satu doktrin dibawa oleh seorang yang bernama Randy Taurasi. Setelah saya teliti doktrinnya, kami di UNI kerja keras. Karena kami harus benteng umat-umat Tuhan. Kami pendeta-pendeta di UNI harus kerja keras. Kami baca 99,9, 99,5 dan semua benar. Tapi hanya satu yang apa? Melenceng. 0,5 atau 0,1% yang melenceng. Yang melenceng itu berat. Banyak gereja demikian. Kelihatan benar, tapi ujungnya salah. Ada orang di sana, Tuhan kadang ada misalnya jalannya lurus tapi ujungnya menuju apa? Hati-hati saudara. Saya kasih contoh, nanti saya kasih contoh. Kalau saja daripada nanti contoh aja sekarang dulu ya. Saya ambil satu gelas air. Saya kasih racun. Saya kasih ini racun. Minum. Saudara mau minum? Tidak. Kalau saya ambil jeruk, es jeruk, air jeruk, saya kasih 2-3 tetes racun. Saudara nggak tahu kan? Hanya 0,sekian% dari jumlah air yang ada. Saudara minum? Saudara tidak tahu isinya? Minum? Akhirnya apa? Koik.
Itu yang terjadi. Kadang ajaran-ajaran itu seperti itu. Kita perlu meneliti ajaran firman Tuhan, saudara. Siapa namanya? Saya baru tahu kalau dibilang ke belakang muslim. Megawati. Mega. Saudara, dia sudah belajar 4 tahun, berapa tahun? Kurang lebih. Teliti. Dia tidak akan menerima. Harus kita pelajari, jangan hanya menerima. Kita mau yang benar, jangan yang salah. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau saudara perhatikan. Setan disebutkan sebagai penipu dalam kita, dan penipu adalah orang yang suka melakukan tindakan penipuan. Penipuan adalah campuran antara yang baik dan yang benar dan yang salah. Hanya Yesus yang menggunakan kebenaran. Yesus hanya akan menggunakan kebenaran, tidak mencampur kesalahan. Setan gunakan kebenaran dan kesalahan. Dia menipu ketika dia mencampur kedua hal. Sejak penciptaan manusia, Adam dan Hawa, pencipta dunia, Yesus katakan kepada Adam dan Hawa, jangan kau makan buah larangan itu. Jangan kau pergi dekat-dekat. Tergoda juga si Hawa ya. Pergi dia dekat-dekat ke pohon. Sampai di sana, apa dibuat setan? Melalui ular. Tuhan katakan, boleh kau makan apa begitu? Tentulah. Boleh kau makan semua? Oh iya tentu. Memang suruh makan semua, jangan yang ini kan? Kau boleh makan ini. Kenapa Tuhan tidak kasih kau makan? Kalau makan ini, kau akan tahu semuanya. Ini pengalaman dan ditipulah dia. Anggap dia salah satu tipuan. Aja sampai hari ini akibat dosa kita rasakannya. Saudara, bahayanya hanya kecil. Hati-hati saudara. Tuhan katakan kita tidak dapat melayani dua Tuhan. Melayani Tuhan, melayani Mammon. Kalau kita mencintai yang satu, pasti kita benci yang satu. Saya punya 2 anak. Saya iri sedikit sama pendeta ini, 4. Batas misi. Saya punya 2, jaraknya pun dari yang kakak dengan adik 8 tahun. Ada di antara yang meninggal. Orang tanya sama saya, pendeta, yang mana pendeta sayangi? Saya katakan dua-dua, anak saya dua-dua. Yang mana pendeta sayangi? Dua-dua. Terus mereka bilang, enggak, sepertinya tidak. Karena yang lebih dekat sama pendeta yang cewek, yang bungsu. Iya sekarang, 8 tahun bedanya, kakaknya udah lebih besar, sudah menikah. Terus Ibu Haflar yang dekat sama kakaknya. Ya itu mah pantas laki-laki ke mamanya, perempuan ke saya. Tapi jujur saya katakan, kadang kita orang tua juga tidak bisa dua-dua sama. Pasti ada perbedaan. Walaupun kita kadang saya menyayangi dua-duanya, pasti ada bedanya. Right, Pak? Apalagi 4. Bagi 4 konsentrasi bingung nanti. Saya bagi 2 aja susah. Tapi gak apa-apa, itu berkat. Itu berkat yang luar biasa. Berkat untuk Pak Pendeta. Sekarang dia susah, setelah 10 tahun kemudian dia nanti berhasil dia. Tuhan katakan siapa tidak bersama dengan aku, ia melawan. Saudaraku, saya membuat beberapa proposisi. Yang pertama, yang harus kita buat, Yesus memiliki sebuah gereja. Masih ingat pada waktu Yesus katakan, kau Petrus atau Petrus, di atas batu ini akan dibangun apa? Ini proposisinya. Yesus katakan, engkau ada Petrus, di atas Petra atau batu karang. Kata batu karang bentuk yang berbeda. Maksudnya bentuk yang berbeda di sini diperjelas. Engkau adalah Petrus atau kerikil batu bergulir di atas batu karang ini. Ini proposisi besar, akan dibangun gereja. Kalau saudara perhatikan kata-kata ini, oke, solo. Di atas batu karang yang kokoh, batu yang bagaimana menjadi pertanyaan. Pengakuan Petrus, kalau saudara perhatikan,
Petrus kata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Baik, kita lihat di atas batu karang ini. Dan Kristus telah mengatakan, Alkitab berkata bahwa ketika dia datang untuk gereja yang tanpa cacat atau kelemahan. Ini gereja mana? Tidak punya cacat, tidak punya kelemahan. Ada yang bilang, gereja bagaimana deh? Tanpa cacat. Yang benar. Gereja melakukan yang benar. Ya, Yesus datang, dia akan masuk di gereja yang benar. Bukan yang ada campuran antara salah dan benar, tapi masuk di gereja yang benar. Dia yang telah mendirikan gereja, dia datang untuk gereja. Dan perhatikan ini, gereja bukanlah bangunan. Saya katakan gereja bukan bangunan, tapi gereja adalah perkumpulan individu manusia. Itu gereja. Kita dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang. To call out. Kita yang dipanggil keluar. Kita adalah gereja secara ini, bukan bangunan. Saudaraku, saya dikasih batasi kan? Efesus 4 ayat 5. Kembali, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ada berapa iman? Satu. Ada berapa baptisan? Tolong saudara catat, Yohanes 10 ayat 16. Yesus berkata, ada lagi domba-dombaku yang bukan dari kandang ini. Ada nggak domba-domba lain di luar? Ada. Apa harus kita buat pertanyaannya? Bawa mereka datang. Bawa mereka datang. Bergabung. Terpaksa keluarlah rencana kerja untuk Hope for Indonesia. Hope for Indonesia targetnya 15.000 jiwa. Tapi saya nggak mau bilang 15.000 jiwa. Uni mencapai paling 4.000 satu tahun. 4.000 sekian. Tapi saya mau setiap keluarga, ini harus dicanangkan. Setiap keluarga 1 jiwa. Berapa keluarga? Yang di mana? Di sini? 80. Kalau 80 keluarga Gatot Subroto, tahun depan ada 80 jiwa. Amin. 1 tahun. Ya. 1 keluarga 1 jiwa. Target kita cuma 15.000, saudara, sangat ringan. Kenapa? Ada 32.000 lebih keluarga di Uni Barat. Jadi kalau 1 keluarga 1 jiwa, secara matematika Jibi di bawah 50%. 32.000 kita hanya minta 15.000. Sekitar 40 sekian persen. 44, 45. 1 tahun. 1 tahun. 80 jiwa. Ada lagi domba-domba kedua kanan. Bawa mereka datang kepada siapa? Kepada Tuhan. Ada banyak orang pada waktu mereka dengar kebenaran katakan, ya, kita tidak harus mengubah atau bergabung dengan hal apapun. Lagi pula Yesus berkata apa? Domba-dombaku masih apa? Ada di luar kanan. Banyak besok nggak perlu berubah lah. Kita sudah punya Tuhan. Perlu perubahan. Kita di dalam harus ada komitmen kita kepada siapa? Tuhan. Baik saudaraku, Filipi 2:2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Karena kamu satu sepikir dan satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Baterainya habis. Allah menekankan satu kesatuan, satu iman, satu Tuhan, satu kawan. Kemudian dia berkata, satu jiwa, satu tujuan. Satu jiwa, satu tujuan. Berapa anggota kita? 200-an tadi. Saya hanya itu ditanya 80 tadi. Kalau satu jiwa, satu tujuan, 200-an. Banyak. Pendeta belum gimana kira-kira. Yesus. Orang Kristen yang mengikut Kristus harus percaya pada hal yang sama. Baik. Kisah 2 ayat 1. Ini berbicara pada Jumat awal di mana Kristus dirikan Jumat itu, dan di situ tertulis ketika tiba hari Pentakosta. Apa katanya? Semua orang percaya berkumpul di satu tempat, dan dia menekankan kesatuan. Dan saya harap saudara tidak akan pernah melupakan ini. Satu kesatuan, bekerja bersama, semua berkumpul, berdoa bersama. Makanya ribuan jiwa yang apa? Dibaptiskan. Alkitab tekankan itu. Saudaraku, Alkitab bukan hanya menekankan persatuan, tapi juga menekankan satu doktrin. Maafkan saya lupa tempatnya, saya sudah jadikan. Kasihan nanti saudara mau dibaptis, kepanasan di bawah. 2 Yohanes 1 ayat 10.
Jika seorang datang kepadaku dan dia tidak membawa ajaran ini, perhatikan kan, tidak membawa kebenaran, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Kejam sekali. Jangan terima, jangan beri salam kalau tidak membawa ajaran yang benar. Kapan Nikolanya? Gimana? Papa kalian bagaimana? Betul kan? Jangan terima. Saudaraku, itu adalah kata-kata yang cukup keras. Jika kita menerima dia, berarti kita bergabung membawa kesalahan dengan dia. Roma 16:17. Sudah perhatikan ini. Supaya kamu waspada terhadap siapa? Mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Waspada. Calon baptisan, saya sampaikan, waspada dengan ajaran-ajaran yang lain. Selidik baik-baik, benar gak, cocok gak dengan Alkitab. Saat ini kita belajar, kita berbicara tentang Alkitab. Itu kita mau menerima. Perhatikan itu. Satu doktrin yang berdasarkan Alkitab, bukan tradisi. Ada orang tinggikan tradisi daripada doktrin. Didasarkan pada perintah-perintah Allah dan bukan pada perintah manusia. Saudara setuju itu? Doktrin berdasarkan Alkitab, bukan tradisi. Kemudian ajaran perintah Allah, bukan perintah manusia. Jadi kita belajar perintah manusia mana? Kalau saudara tentang doktrin berdasarkan Alkitab, banyak budaya yang berbeda dengan doktrin Alkitab. Setuju ya? Saya sampaikan banyak budaya yang berbeda dengan doktrin Alkitab. Malam pertama saya sudah sampaikan ya. Saya punya sahabat, seorang pendeta senior saya. Walaupun kami tamat sama-sama. Dia sudah pensiun jauh. Anak-anaknya ada yang bekerja. Tapi pada waktu dia tugas di satu sekolah, dia kepala asrama, ada anak yang sakit, dia tidak mau ke dokter, dia terlentangkan ke lantai, kemudian dilompati. 7 kali. Apa namanya? 7 kali. Dilompat-lompati. Itulah katanya, kalau orang sakit ditapan dulu, budaya orang Batak. Saya bilang, kenapa begitu? Saya tidak tahu benar atau tidak, tapi tidak bilang. Dilangkai 7 kali. Kalau orang Chinese angkat peti baru mau dibawa kubur, anak-anaknya lewat dari bawah. Seperti tidak Alkitabiah. Contoh seperti itu. Nah, apalagi kalau perintah Allah dilawan, perintah manusia yang dipakai. Salah satu contoh, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Tapi orang ingatlah dan kuduskan hari. Itu sudah beda. Mari kita lihat Markus 2 ayat 27-28. Saya tidak catat di sana, tapi mari kita lihat itu. Karena kita katakan di Yesaya 8 ayat 20, cari pengajaran dan kesaksian siapa yang tidak berbicara sesuai perkataan maka baginya tidak terbit apa? Bayar. Salah satu contoh, Markus 2 ayat 27-28. Apa dikatakan? KKR saya memang saya kadang berbuat berbeda ya dari seluruh doktrin, karena doktrin sudah mengajarkan itu di KPA. Jadi ini yang. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Hari Sabat untuk siapa? Manusia. Jadi untuk saudara dan saya. Ada hari Sabat supaya kita pelihara hari Sabat. Bukan manusia untuk hari. Ayat 28. Perhatikan baik-baik. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia Tuhan atas hari. Siapa anak manusia? Yesus. Siapa? Yesus. Siapa Tuhannya hari Sabat? Yesus. Kalau bukan hari Sabat, siapa Tuhannya? Saya gunakan ilmu guru, saya bolak balik. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yes. Tapi kalau bukan hari Sabat, siapa Tuhannya? Anak manusia? Saya nggak tahu anak siapa. Anak manusia kita akui di situ adalah Yesus Tuhan atas hari Sabat. Yes. Tapi kalau bukan hari Sabat, siapa Tuhannya? Bahkan saya guru, jadi saya putar saja sedikit, saya sudah tahu kalimat ini.
Saya lihat ini. Selalu saya mengajar satu kelas 40-50 orang pasca sarjana. Saya tidak bayar ya, soalnya berapa sekarang? Tidak ada 1% pun saya terima. Kalau saya terima berarti saya lain. Karena saya anggap tempat saya mengajar adalah KPA saya. Uang jalan pun saya tidak terima. Tapi semua pendeta-pendeta, kapan lagi saya mengajar pendeta-pendeta luar, bukan pendeta Advent. Ada 1-2 anggota Advent di dalam, jadi murid saya. Kapan lagi saya mengajar? Tapi sudah tahu, saya mengajar setiap kali saya kasih tantangan, saya mengajar kesehatan. Tapi doktrin gereja Advent masuk, saudara. Tentang istirahat masuk, tentang sama, tentang yang lain-lain masuk semua doktrin. Jadi begitu saya tantang ini, saya tanya sama pendeta-pendeta, kalian mengajar tentang hari Minggu? Yes. Maaf kalau ada hari Minggu, maaf kalau ada. Saya tanya, siapa Tuhan? Siapa Tuhan? Yesus sudah bilang aku Tuhan atas hari Minggu. Yesus bilang saya Tuhan atas hari Sabat. Ada di situ atas hari Minggu? Tidak ada. Siapapun kita, bukan kita bolak-balik kita. Dia tak bisa jawab. Pendeta-pendeta tak bisa jawab. Kenapa kamu ajarkan anggotamu seperti itu? Dia mereka. Kalau dia ini, selalu perhatikan ini. Selalu banyak hal kita perlu pelajari. Kita hanya perlu baca firman dan uji apa yang benar. Alkitab beritahu kepada kita banyak tentang gereja Tuhan. Gereja yang pertama harus mematuhi hukum Tuhan. Seluruhnya, bukan hanya 9, 10. Hukum Tuhan itu hanya kelihatan 10, tapi dalam istilah bahasa Inggrisnya begini, simple but comprehensive. Sederhana tapi menyangkut keseluruhan. Salah satu contoh, anak-anak boleh nyontek? Kenapa? Hah? Curang. Menyontek sama dengan melanggar. Jangan kamu mencuri. Karena kamu mencuri hasil karya orang lain, hasil jawaban orang lain. Berarti ini sederhana, saudaraku. Sederhana tapi menyangkut keseluruhan. Saudara boleh lihat 10 aja. Negara kita ratusan ribuan hukum yang lain. Hukum Tuhan cuma 10, tapi seluruh. Simple but comprehensive. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gereja itu mungkin adalah yang terbesar, terkaya, kekristenan, tapi bukti mereka tidak melakukan apa yang Tuhan. Kita ini adalah gereja yang sisa. Saya ingin kita agar kita tahu bahwa Tuhan peduli dengan saudara dan saya sebagai umat yang sisa. Banyak orang tertarik dengan pengkhotbah. Itu alasan mengapa mereka pergi ke gereja. Ada orang katakan karena istri saya ke gereja ini, maka saya masuk ke gereja itu. Satu kali saya berkhotbah di satu tempat di Surabaya. Saya sering diundang berbicara di gereja-gereja besar Oklahoma ini. Saya ini bicara sekarang ini saya sudah pelan saya dengan nada. Kalau dulu umur 30-an sampai 40, powerful saya kalau berbicara. Tambah main pun belakang sana 100 meter bisa dengar suara saya. Karena saya kecelakaan waktu suara saya masih setir mobil patah di leher saya, di pita suara, pita 1 cm mati saya. Ditambah kali itu kena di dada. Jadi habis saya bicara, kakek datang beberapa orang. Oh pendeta, masuk pendeta di gereja sini saya. Ngapain aku pendeta di sini? Aku bukan organisasi sini. Pendeta di sini aja, supaya lebih bagus. Soal kau ini gereja-gereja ini pendetanya kau cuma cari duit. Banyak. Tertarik dengan pengkhotbah. Bayangkan berbulan masih kantor pendeta. 10 orang kaya 100%. Orangnya cuma 90%. Lebih banyak pendetanya. Belum yang lain. Pendeta masuk sini saja. Enggak. Saya bukan ini. Tertarik hanya ini. Banyak orang seperti saya. Kita bukan itu. Tuhan katakan, siap sedia segala waktu memberi pertanggungjawaban. Orang minta pertanggungjawab dari apa ini? Dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu.
tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jangan pernah tinggalkan kebenaran Tuhan. Baik, kita mau belajar sedikit. Salah satu pertanyaan terbesar yang kita hadapi, orang Kristen hadapi adalah, apakah kita bersedia keluar dari zona kenyamanan kita? Kalau saya tanya Mema, siapkah keluar dari zona nyamanmu? Tadi dia sudah jawab, saya siap keluar. Anak-anak siap dari zona nyaman. Sebelahnya Mega siapa tadi? Sudah kerja kan? Di perawat. Siapkah kau keluar dari zona nyamanmu? Tantangan. Siap ini tantangan, satu pernyataan terbesar. Supaya kita menjadi lebih baik, kita harus tinggalkan zona nyaman. Kalau itu bertentangan dengan Tuhan. Baik. Kita belajar dari apa yang ayat ini kita katakan. Karena itu saudara yang kekasih, beri teguh, jangan goyah. Ia selalu dalam melakukan apa? Pekerjaan Tuhan. Sebab mau tahu bahwa jadi apa persekutuan dengan Tuhan, jadi payah tidak. Baik. Ada kisah yang kita butuhkan. Apa yang paling dibutuhkan di dunia ini? Apa? Uang. Apa lagi? Pendidikan, status, jabatan. Saya butuh, tapi tidak bagaimana lah ya. Karena yang penting cukup. Tapi yang saya paling sering ini pendidikan. Selesai satu ambil satu, selesai satu ambil satu, selesai ambil satu. Sekarang saya ambil lagi yang ketiga. Istri saya bilang, kamu gak berhenti mau sekolah? Gak berhenti kamu kuliah? Saya sedikit terhalang karena COVID. Begini saya sudah selesai doktor of fisiologi, psikologi saya. Sudah 2 saya dapat. Satu lagi saya mau. Marah-marah istri saya. Apa yang aku ambil? Saya gak kapok untuk belajar. Kalau cuma baca, belajar. Mari saya baca. Tapi ini pendidikan. Apa yang kita butuhkan? Bisa saja, bisa di anak-anak muda mungkin masih butuh. Karena itu jadi latar belakang. Tapi sekarang ini, dunia sekarang ini, di banyak perusahaan tempat kerja orang tidak butuh lihat ijazah. No. Ijazah nomor 2. Yang pertama, attitude orang itu bagaimana. Pada waktu saya menjadi HRD 2 tahun di Newspark, saya hanya lihat ijazahnya. Dari sekolah mana, universitas apa, saya lihat IP-nya. Saya lihat IP dengan ijazah dari mana. Padahal yang saya butuhkan sekarang itu apa? Attitude-nya, background-nya apa. Status jabatan, itu orang cari. Kedamaian, ya kita perlu damai. Apalagi? Hidup tentram, ya orang tua banyak hidup tentram, damai. Apa yang dicari? Kemakmuran, ya. Kasih, ya. Kebahagiaan, ya. Tapi yang paling besar, ya, kebutuhan terbesar dunia adalah manusia yang tidak bisa diperjualbelikan. Manusia yang jujur. Apalagi? Setia, jujur. Tidak segan menyebut dosa adalah dosa. Hatinya setia kepada kewajiban. Yang berdiri dengan kebenaran. Walaupun lagi untuk buku pendidikan halaman berapa ini? 43. Itu yang dibutuhkan dunia. Yang sekarang ini, makanya saya katakan tadi, orang membutuhkan ijazah. Sekarang melihat apa kepribadian orang ini lebih baik atau tidak. Kadang orang punya ijazah begini, tapi dia nggak bisa kerjakan pekerjaannya. Ada orang biasa saja, tapi dia terampil melakukan pekerjaannya. Saudaraku, Yesus menghendaki kita seperti ini. Ada contoh Tuhan berikan. Bagaimana kita bisa hidup dengan baik, tetap teguh pada kebenaran sampai langit putus sekalipun. 3 contoh pemuda Ibrani. Siapa dia? Daniel, Mesak, Abednego. Kita sudah baca tadi. Ya, dalam Daniel pasal 3 ini dia. Hananya, Misal dan Azaria. Namanya Sadrak, Mesak dan Hananya, Misal, ini 4 contoh. Ada 4 contoh yang diberikan oleh 3 pemuda ini. Ada 4 contoh bagaimana hidup setia kepada Tuhan. Bagaimana hidup lebih baik. Mereka adalah manusia yang jujur dalam arti yang sebenarnya.
Mereka adalah manusia yang tidak digoyahkan, tidak tergoyahkan di dalam iman mereka, walaupun ujiannya sangat berat. Nah, 4 ini poin. Calon baptisan, tolong perhatikan. Ini harus menjadi bagian kalian. Kita semua. Masih ingat yang buat desa dirikan batu atau emas dengan megahnya di lembar Dura. Seluruh warga kerajaan Babylon suruh menyembah. Upacara penyembahan batu. Dan kata Nebukadnezar, kalau kamu dengarkan bunyi-bunyian, semua harus sujud menyembah. Dan ini ancamannya. Barang siapa tidak menyembah, apa katanya? Dilempar ke dalam perapian yang bingungkan waktunya untuk berkumpul di lembar Dura. Kumpul semua orang Babylon. Pada waktu dibunyikan bunyi-bunyian, semua rakyat tunduk untuk apa? Menyembah. Tetapi ada 3 orang Ibrani, pemuda Ibrani, tidak tunduk. Contoh, saudara tunduk, kemudian saya berdiri. Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Semua tunduk, 3 orang itu berdiri. Ketahuan. Dia tidak mau menyembah siapa? Menyembah patung. Ini dia. Marah nih orang-orang yang mencari salah yang datang. Dia katakan ayat 12, inilah tuduhan orang kasih. Inilah mencari-cari salah. Datang ke Nebukadnezar. Tuanku Raja, ada beberapa orang Yahudi yang Tuanku berikan apa? Kedudukan pemerintahan di wilayah Babel. Ini orang-orang yang syirik semua, saudara. Tuanku kasih kedudukan. Siapa itu? Sadrak, Mesak, Abednego. Wah, orang yang tidak menghinakan kita Tuanku. Dia tidak memuja dewa Tuanku, tidak menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Marah dia buat Yesus, saudara. Di mana marahnya? Sudah lihat ini ayat itu, ayat 13-14. Nebukadnezar perintah dengan apa? Dalam marahnya dan geramnya. Gimana? Geram dan marah. Gimana ya? Saya nggak tahu lah gimana ya. Bawa mereka katanya. Wah, senanglah orang kasih itu. Dengarkan. Mari kita bawa. Setelah orang itu dibawa, ayat 14 perhatikan. Berkata Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego, kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kuberikan? Tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. 3 orang, tidak ada satu kata pun. Tapi ini dia. Kasih kesempatan kedua, second challenge. Sekarang, jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala seluruh dan sebagainya, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Kembali ancaman. Tapi kalau tidak, dapur api. Nah, inilah yang membuat Sadrak, Mesak harus menjawab. Karena kalimat ini, dewa manakah? Kalau kamu sudah masuk api, kau tidak sembah, kamu dapur api. Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Terpaksa harus menjawab, menyaksikan siapa Tuhan yang dia sembah. Lihat ini. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab. Pertama enggak dikasih dulu, enggak apa-apa. Tapi begitu ditantang Tuhannya, dewa manakah? Menjawablah Sadrak, Mesak, Abednego. Tidak ada gunanya kami berjawab dan hal ini Tuanku. Ayat 17. Kalau Allah kami, inilah kepercayaan iman yang luar biasa. Kalau Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi ini iman yang luar biasa. Seandainya tidak, hendaklah Tuanku ketahui, ya Raja, kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Apa akibatnya? Tidak menyembah? Dapur? Mereka mundur? Cium? Enggak. Dapur api sekalipun kami tidak akan menyembah. Artinya siap untuk apa? Mati. Siap untuk dieksekusi. Nah, saudara-saudara, contoh, ada 4 contoh bagaimana pemuda Ibrani. Tolong perhatikan. Umat Allah yang sejati, yang setia harus berdiri teguh tanpa kompromi. Di mana itu? Kompromi bisa saja terjadi hanya basa-basi. Daripada kita mati, kita tunduk aja sedikit. Sudah menyembah kita sedikit aja tunduk. Tidak ada kompromi, saudara.
Sama dengan beberapa waktu lalu seringkali saya dengarkan, daripada kita dipecat dari pekerjaan, apa salahnya kita ke kantor, kita tanda tangan, kita pergi gereja, pulang gereja, kita tanda tangan ke kantor. Menyerahkan kasih sudah apa? Nah, hanya tanda tangan kan? Kehadiran, tidak ada kompromi. Saya dalam biasa kami dapur api sekalipun tidak ada kompromi. Supaya luput ya basa-basi Allah, menyenangkan kebanyakan orang, menyenangkan pimpinan. No, tanpa kompromi. Poin yang kita ambil, berusaha hidup damai dengan semua orang dan kerjakan kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat siapa. Ibrani 12 ayat 14. Lakukan itu. Baik, poin yang kedua. Semoga ini poin kedua. Umat Tuhan yang sejati yang benar, lebih teguh, tanpa syarat. Pertama tanpa apa? Kompromi. Yang kedua tanpa syarat. Ayat 18. Ini terbukti. Dia tidak pakai syarat. Kalau Tuhan sanggup melepaskan kami, Dia akan lepaskan kami dari tanganmu, ya Raja. Seandainya pun tidak, ini tidak pakai syarat. Seandainya pun tidak, ketahuilah Tuhanku, kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan Bapa dirikan. Tidak pakai syarat. Mau mati pun silakan. Kalau segala sesuatu dalam hidup berjalan mulus, kadang-kadang saya akan ke gereja. Pendeta melarang, marilah kita ke gereja. Ya, tunggulah ya. Kalau sudah berjalan dengan baik, saya akan ke gereja. Ayo Pak, datang. Kalau anak saya sudah berhasil, saya akan ke gereja. Kalau saya sudah begini, saya sudah punya pekerjaan, saya akan ke gereja. Kalau ada kalau dan maka, itu adalah syarat. Kalau Tuhan berkati saya, maka saya akan ke gereja. Kalau tidak, dia ke gereja. Kalau Tuhan sudah mempedulikan saya, Tuhan perhatikan saya, saya akan ke gereja. Kalau tidak, kalau kita dirasakan, tidak lagi gereja. Selalu itu syarat. Sadrak Mesak Abednego tidak ada syarat. Kalaupun harus mati, ketahuilah Raja, kami tidak akan apa menyembah patung yang Tuhan berikan. Luar biasa. Poin yang berikut, yang ketiga, tanpa gentar. Gimana? Kami tidak akan memuja dewa Tuhan dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan berikan. Kenapa? Di mana tidak gentar? Karena yang dihadapi apa? Dapur api. Tidak perlu takut. Kadang-kadang kita hanya sedikit, kita sudah gentar. Kita sudah mulai ragu dan percaya Tuhan. Saya mau cerita anak saya kali ini. Anak saya cewek. Dia bekerja di satu perusahaan namanya Sirka. Pada waktu dia tamat S1, gajinya langsung naik. Gaji pokok 7 juta. Saya kasih tahu gajinya, gaji pokok 7 juta. Tapi tiap bulan dia bisa dapat di atas 10 juta. S1. Kalah bapaknya S1 cuma 60 poin, 5 poin. Kemudian setelah dia kerja, dia kuliah, selesai S2. Dia pindah ke pekerjaan yang lain. Karena kali yang pertama di Podomoro, memang banyak duitnya. Yang kedua di Sirka. Masuk sana berapa? Turun 5 juta. Wow, 5 juta. Dia bilang gak apa-apa lah, buat jadi kerja. Karena waktu itu pas pandemi, hanya kerja dari rumah. Tapi setelah selesai pandemi, dia kerja di pantang-panting sampai malam, pagi jam 5 udah keluar rumah. 1 minggu 6 hari kerja, kecuali salah. Perjanjian kerja mana deh? Saya bapaknya yang sedikit struggle, mana perjanjian kerja itu? Oh ini Pak, bos juga benar. Dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, ada yang pulang, 2 bulan, 3 bulan keluar. Minggu lalu, saya tumpangkan tangan. Doakan Pak. Saya lagi melamar. Dia melamar. Saya doakan nama perusahaannya. Saya doa. Kalau Tuhan bukakan jalan, ini pekerjaan oke. 5 hari kerja. 3 hari masuk kantor, 2 hari di rumah. Waktu saya berangkat ke Medan, tanggal 6 ya. Saudara saya, apa? Puji Tuhan. Kenapa? Saya diterima. Berapa gaji? 8 juta awal. Setelah itu dia akan naik 10 juta. Belum yang lain-lain. Naik hampir 2 kali lipat dari pekerjaan sekarang. Saya bilang terima deh.
Iya. Dia lapor ke pekerjaannya yang lama serikat. Kamu dikasih berapa? 8 juta dan provision 8 juta, habis itu 10 juta. Kami kasih kamu 10 juta. Dia bilang, sorry, saya sudah tinggi di sini. Langsung naik 2 kali lipat di gajian di perusahaan yang lama, dinaikkan 2 kali lipat. Saya bilang nakalan. Karena bosnya bilang jangan lepas dia. Kerjaan 1 mil, dia kerjaan 2 mil. Memang dia kerja pengamatan. Dia mau majukan perusahaan itu, tapi dari hargai perusahaan terpaksa dia keluar. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang kita seperti itu. Kita takut dipecat. Kita gentar dalam pekerjaan, dalam pendidikan kita takut. Banyak tantangan kita dan takut kita malah berkat Tuhan. Saya senang tadi kesaksiannya. Berapa lama tidak dapat kerja, saya tidak tahu saya dapat kerja. Saudara, banyak tantangan kita hadapi, banyak. Tapi Tuhan akan berikan jalan keluar. Baik, jangan gentar. Poin yang keempat. Ini orang yang tidak takut mati, saudara. Murid-murid Yesus. Kalau saudara bagaimana mereka mati? Polikarp, Bapak Apostolik, saya pasti kuat, saya menghadapi api. Dia mati dibakar. Terbakar dia. Matius dibunuh dengan pedang. Markus diseret di kota Alexandria. Lukas digantung di pohon zaitun. Yohanes digoreng, tidak mati, dibuang ke Pulau Patmos. Petrus disalibkan dengan kepala di bawah. Terus apa lagi? Ini dia. Yakub saudara Yesus dipancung di Yerusalem. Yakub anak Alfius disiksa, dilempar dari menara Ka'bah. Bartolomeus dikupas hidup-hidup. Saya bayangkan kalau hari kurban dikupas hidup-hidup. Aduh. Tapi hari kurban dibunuh dulu kurbannya. Dibunuh dulu baru dikupas. Tapi ini Bartolomeus dikupas hidup-hidup kulitnya. Belum mati saudara-saudaraku. Saya bisa bayangkan perihnya. Tapi tidak takut, tidak gentar, tidak mundur. Andreas diikat di kayu salib sementara berkhotbah sampai mati. Thomas disiksa, orang berkuda, kemudian ditembak di kota Permanda. Yehuda dipanah, Matias dilempar dengan batu kemudian dipancung. Barnabas dilempar batu di kota Salonika. Paulus dianiaya dipancung di rumah. Dia seorang penganiaya dulu. Dia pancung. Kemudian John Huss, pembahas abad 15. Dia katakan, ampuni saya, ampuni musuh saya. Padamu kuserahkan itu. Dia mati dibakar. Henry Foss, kalau saya punya 2 kepala, maka keduanya saya serahkan kepada siapa? Negara. Keduanya saya berikan untuk dipancung untuk siapa? Untuk Yesus. Itu Henry Foss. Saudara tahu siapa pahlawan Filipina? Jose Rizal. Jose Rizal katakan begini, kalau saya punya 2 kepala, saya akan serahkan dua-duanya untuk negara. Kata-kata ini diambil. Kata-kata daripada Henry Foss. Kalau saya punya 2 kepala mau dipancung, saya serahkan dua-dua untuk Yesus. Silakan. Dia tidak takut, saudara. Saya pesankan, jangan pernah takut yang pernah menang. Kita sudah mengikuti Yesus. Yang pernah takut. Ada jalan keluar yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Contoh yang keempat, tidak goyah. Sedikit pun tidak goyah. Tidak ada gunanya kami berjawab dan hari kepada Tuhanku. Saya sudah begini ya begini. Tidak perlu tawar-menawar, tidak perlu kesempatan kedua. Saya memang tidak mau menyembah, jangan dipaksa saya. Saya tidak akan goyah. Luar biasa. Tidak ada gunanya tawar-menawar. Keputusan saya sudah permanen. Bukan baru saya buat keputusan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, contoh pemberian tidak goyah Martin Luther luar biasa. Pada waktu dia katakan, saya berdiri di sini, saya sendiri. Dia katakan, saya percaya Tuhan akan memberi kepala. Tidak baik melawan kata hati. Saya di sini berdiri. Saya tidak dapat berbuat lain. Hanya Allah yang akan dapat menolong saya. Luar biasa. Sesuatu yang dikasih Tuhan, banyak hal yang kita bisa lakukan. Saya coba loncat beberapa hal ya. Ini kutipan-kutipan. Saya kira kita bisa lompat. Baik. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan kita beroleh oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kenyataan, apa yang baik, apa yang benar, apa yang tidak benar. Jangan serupa dengan dunia ini. Yang berikut, perhatikan ini. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang apa? Tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia. Saya ambil beberapa poin saja.
Kemudian ini, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, jangan perhatikan hal yang dari sama karena aku hendak membuat sesuatu yang baru, sekarang sudah tumbuh, bukankah kamu mengetahuinya? Jangan ingat yang lama-lama. Tuhan mau kita hidup yang baru. Kita keluar dari air, bangkit dengan manusia baru. Tuhan mau buat kita jadi manusia yang baru. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya Tuhan akan menolong kita. Kenapa? 2 Korintus 5:17. Siapa yang ada di dalam Kristus ada ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada 1-2 ayat ini yang paling penting saya mau titipkan kepada kita. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam kita. Harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Di mana itu? Kisah pasal 5 ayat 29. Lebih taat kepada Allah daripada manusia. Raja Daud katakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku tidak takut karena Allah bersamaku. Luar biasa. Ini tantangan bagaimana kita hidup bersama dengan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan bersama dengan kita di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana caranya supaya saya tetap setia? Ini dia caranya. Umat Allah sejati harus berhenti tanpa kompromi, tanpa syarat, tanpa gentar, tanpa goyah. Apapun terjadi, masalah sahabat, masalah gereja. Ingat, Yesus masuk gereja mana? Gereja yang benar, gereja yang meninggikan kebenaran yang kita ada di dalamnya. Setelah yang kasih dalam Tuhan, saya percaya Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membantu kita. Mulai hati godang. Saya mencoba pakai bahasa di sini. Tuhan berkati. Tuhan masuk kita saat kita. Amin. Saya coba bikin di sini tadi. Dilihat sama Pak Ringo. Saya tanya, benar nggak saya bikin? Oh benar-benar. Alhamdulillah. Saya mencoba pakai bahasa sini. Kalau tidak itu susah. Terima kasih banyak saudara. Saya titip pesan kepada sahabat-sahabat saya yang akan menerima kebenaran. Tetap setia, berdiri teguh, jangan. Tuhan berkati kita semua.